memang mutlak bukan kebakaran, tapi ini adalah ada oknum. Ya, jadi kejadian ini bermula karena ada kejadian kebakaran yang diketahui oleh salah satu santri di tempat tersebut, dan ternyata dari hasil penyelidikan penyidik di lapangan ditemukan ada CCTV yang mengarah kepada pelaku pembakaran, yaitu salah satu santri yang ada di sana. Dan santri ini, pelaku ini adalah anak di bawah umur. Karena kejadian ini pihak daya mengalami kerugian material dan tidak menimbulkan luka berat ataupun meninggal dunia. Jadi hanya murni kerugian material. Dan motif dari tersangka melakukan pembakaran ini adalah karena sakit hati. Tersangka sakit hati sama temannya yang karena dia sering dibully, diejek oleh teman-teman santrinya. Atau terus mungkin hasil penyelidikan si tersangka kan sakit hati karena dibully. Apakah dia sebelumnya pernah melapor ke guru tidak dipeduli atau gimana sehingga dia bisa membakar ini? Ya, itu nanti kami masih perdalam lagi ya. Itu masih penyidikan tambahan nanti. Tapi yang jelas sepertinya tersangka ini mungkin takut. Perkiraan saya dia takut untuk melapor karena mungkin dia mungkin cuma sendirian gitu. Tapi ini nanti akan kita perdalam lagi. Tanggal 31 kemarin itu adalah keempat kali. Apakah peristiwa yang sebelumnya ada kaitannya dengan tersangka? Ya, ini juga masih kita perdalam. Ya. Tapi sementara yang diakui oleh tersangka adalah kejadian yang kemarin ini. Ya. Atau yang kejadian yang sebelumnya itu apakah kasus pembakaran itu nanti kita perdalam lagi. Karena ini masih anak di bawah umur, tentunya kita juga harus memahami mental dari kondisi mental dari anak itu. Yang jelas anak ini juga dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Karena namanya anak di bawah umur, dia berhadapan dengan hukum, tentu mentalnya sedang down. Nah, tapi tetap kita akan perdalam. Yang jelas keterangan sementara yang kita dapat dari hasil yang kita dapat sementara ini adalah kasus yang terakhir ini. Tanggal 31 Oktober kemarin, ini kan sudah disampaikan oleh polisi, sudah ada tersangkanya. Nah, apa tanggapan pihak daerah Babul Mafirah dengan telah diketahui tersangka pelaku terkait kasus pembakaran ini? Ya baik, alhamdulillah, terima kasih. Yang pertama, bahwa peristiwa ini memang mutlak bukan kebakaran, tapi ini adalah ada oknum yang telah melakukan sesuatu berupa merencanakan untuk suatu pembakaran yang terjadi di pesantren Babul Mafirah, daerah Babul Mafirah. Dan dalam hal ini terima kasih kepada pihak Polsek dan juga Polres Resta yang telah berusaha dengan semaksimal mungkin. Alhamdulillah sudah terjawab bahwa ini sudah ditemukan pelakunya, yaitu dari santri, dan dia dengan alasan bahwa ada sakit hati. Ya, bully itu pengakuan Pak Kapolresta Banda Aceh langsung. Nah, apa tanggapan pihak ini? Apakah selama ini Dewan Guru atau pengasuh ada menerima keluhan baik dari yang bersangkutan, kan, ataupun dari mungkin ada saudara dia yang juga mondok di sini, atau laporan dari pihak keluarga beliau langsung? Ya, terkait dengan pembulian ataupun bully di pesantren, itu pada dasarnya kita secara pengalaman bahwa ada laporan baru itu dikatakan dengan bully, dan sejauh ini oleh oknum tersebut bahwa tidak ada laporan apa-apa
Karena kita terkait dengan laporan ataupun ada permasalahan, itu kita di pesantren ada wali kamar, ada ustadz sebagai ganti orang tuanya di asrama, yaitu di kamar. Maka bila ada laporan dari wali kamar, kami di bagian pengasuhan akan langsung menindaklanjuti. Dan sejauh ini alhamdulillah dari wali kamar tidak ada laporan apa-apa, dari pihak keluarga nggak ada laporan apa-apa, sehingga kami menganggap bahwa para santri itu aman-aman saja, nggak ada masalah. Maka dari bagian pengasuhan jika ada sesuatu kendala, permasalahan, laporan, maka kami langsung menindaklanjuti, tidak hanya sebatas tinggal diam. Oh, tidak ada juga terima. Ya, sejauh ini dari pihak keluarga tidak ada komunikasi apa-apa dan tidak ada melapor apa-apa, dan bahwa memang tidak ada hal-hal yang kita anggap negatif ataupun dari dia sendiri ada kendala ataupun masalah selama di pesantren. Sejauh ini tidak ada apa-apa. Santri ini sebenarnya sudah berapa lama mondok sini? Santri ini ya di pesantren ini yaitu selama SMA. Nah, selama SMA berarti sekarang sudah kelas akhir, di kelas 3 SMA. Dan dalam perjalanan riwayat pendidikan dia tiada kendala apa-apa, dan dia belajar seperti biasanya, dan juga berkawan dengan adik-adik